Saya sudah tahu jawaban ini. Saya tidak. Imam-imam kepala di situ percaya nggak kalau itu Yesus? Makanya ada jawaban. Sekalipun aku mengatakannya, namun tidak akan percaya. Nah, apa kemungkinannya? Apa kemungkinannya? Sabar. Tenang. Apa kemungkinan yang dia ingin katakan? Saya bukan Yesus atau saya Yesus? Ingat dulu, Bang. Kita ingat, kita lihat. Kalau dia mengatakan, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah lunyuk. Lagi-lagi Gurunda Zuma menghadapi seorang murtadin yang katanya memang murtadin, tapi siapa tahu Kristen dari lahirnya. Karena kita bisa menebak dari raut wajah sang murtadin ini. Lantas, seperti apakah perdebatan seru Gurunda Zuma bersama sang murtadin? Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita dengarkan perdebatan mereka. Yesus, tepat itu. Saya akui iya, memang Yesus. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Karena kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ketika ada orang yang keluar dari kubur memakai nama Yesus, ya saya katakan itu sah. Jangan ragukan, itu Yesus. Tetapi tanya Paulus, siapa yang datang kepadamu? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1, nomor 1, aku adalah rasul, menjadi rasul bukan karena manusia. Aku menjadi rasul tetapi karena Yesus. Yesus bukan manusia katanya. Di 11 dan nomor 12-nya dikatakan, aku menerima Injil, bukan manusia mengajari aku Injil. Bukan aku terima Injil ini dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, bukan anak manusia, tetapi memakai nama Yesus. Siapa yang kata Yesus tadi memakai namanya bukan manusia? Ya penyesat. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi memakai nama Yesus. Itu yang pertama. Kemudian kembali kepada Yesaya 14. Terima kasih, Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, dunia orang mati. Berarti ketika iblis keluar bukan keluar dari apartemen, bukan keluar dari mall, tapi keluar dari kubur. Maka tema kita terjawab. Anda sudah mengakui iblis keluar, iblis dilemparkan masuk ke kubur. Ketika dia keluar dari kubur dong. Dan memang Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 12:31, waspadalah. Sekarang saatnya dunia dihakimi, sekarang juga iblis sudah akan dilemparkan keluar. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti di abad pertama. Dilemparkan dari mana? Tadi kita sepakat di kubur, berarti keluar dari kubur. Ini yang harus diakui oleh Ibu Riani, bahwasanya iblisnya keluar dari kubur. Nah, kalau begitu coba Ibu lihat di dalam Yohanes 13 nomor 1. Di situ ditulis oleh penulis Yohanes bahwa sebelum hari Paskah Yesus sudah mengetahui bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah. Siapa itu Bapa? Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Mereka menyebutnya Abi atau Bapa atau Tuhan Elohim. Kenapa dikatakan Bapa bagi mereka? Baca Amsal 3, 11, 12. Karena Elohim bagi mereka adalah pendidik seibarat ayah yang mendidik anaknya. Bukan Bapa dalam jasmani. Tidak seperti di Kristen, Bapa dalam bentuk jasmani sehingga anak yang jasmani juga adalah Tuhan. Sedikit lagi. Ketika dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1, Yesus tahu bahwa sebelum Paskah sudah saatnya dia harus berpindah dari bumi, dari dunia ke Bapa. Berarti sebelum Paskah Yesus sudah ada di surga. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berarti yang keluar di hari Paskah bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Ibu lihat di dalam Lukas 22 nomor 869. Ketika orang yang disangka Yesus ini disidang, ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Coba Bang Suma, pelan-pelan. Coba Abang baca ayatnya. Satu poin lagi. Satu poin lagi. Gini dulu, tenang. Abang tadi sebut Lukas berapa? Lukas 22, Lukas berapa? 68. Lukas 2 68, 69. Ya, silakan baca.
Nah, Ya. di situ dikatakan orang Ya. imam-imam bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Di 67, 68-nya dikatakan apa? Apalagi artinya gunanya aku menjawab dan apalagi artinya aku bertanya. Sekarang Yesus anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Elohim. Berarti yang disidang, yang disalib ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba ulangi Bang, abang coba bisa ulang ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 67 sampai 68. Saya ingin dengarkan lagi Bang. Coba. Iya. Coba, Intinya Bang. di dalil itu imam-imam bertanya Iya. kepada dia, apakah engkau Enggak baca Mesias? dong, baca Saya enggak, dong. Biar abang. saya sudah hafal itu Ibu. Intinya seperti itu. Ya, silakan. Ya kita mulai dari 67 dulu. Apakah Mulai engkau 67 ya, silakan. Mesias? Sabar Ibu, sabar. Jangan ganggu. Nanti Ibu baca. Itu kewajiban Anda. Itu kitab Anda. Tenang. Teman-teman tenang di bawah ya, tenang. Kenapa? Anda tinggal luruskan kalau saya salah. Ya. Mulai panik dia teman. Enggak, sayang, Menutupi enggak. kepanikan dengan cara sesuai. begini. Mulai panik. Saya mulai tidak panik. Saya mulai tidak panik ya. Mulai Tapi panik dia. coba ulangi. Mulai panik Ayat Ibu ini. 67 sampai dengan 68. Coba. Ibu silakan. mengajarin saya Silakan, Bible. 67 Ibu sampai mengajarin 68, saya silakan. Bible. Ibu mau mengajarin saya Bible. Enggak, Ibu abang malu kan ya, tadi malu menyampaikan ya, dalilnya. malu kayaknya ini Ya, orang. abang sudah Malu belajar dia. Bible. Iya, saya belajar Bible. Makanya saya katakan saya Abang sudah membaca belajar Bible data-data kan? itu. Nah, sudah Iya. silakan Betul. baca. Terus Ya, silakan Bang. sekalipun aku mengatakan Jadi di ayat kepada yang kamu, 67 namun kamu tadi- tidak akan percaya. Itu kata Yesus. Meskipun aku mengatakan kepadamu, Ya. namun kamu tidak akan percaya. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ya. Orang ini. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu, ya kamu tidak akan menjawab kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Jadi yang bicara ini siapa di bumi? Yang bicara ini siapa? Ya. Yang bicara ini siapa, Bu? Saya bertanya sama Enggak, siapa saya tanya anak dulu. manusia itu? Yesus. Yesus kan? Yesus katanya sudah Iya. duduk di atas, di sebelah kanan. Terus yang bicara ini siapa? Yesus juga. Berarti ada dua Yesus. Ada dua Yesus, Ibu. Bagaimana maksudnya ada dua Yesus? Lah kan Yesus yang Bagaimana bicara. maksudnya? Menurut pandangan orang Kristen yang disidang ini Yesus. Sedangkan imam kepala bertanya, Ya. apakah engkau Mesias? Jawab orang ini, mulai sekarang si Mesias sudah duduk di atas. Berarti aku ini siapa? Perhatikan dulu ya. Berarti aku ini siapa? Jangan 63 ya. 63. Mundur Aku aja, itu mundur aja di satu. Yesus. Ayat yang Iya. ketiga itu Yesus. Iya, Ibu. Dengarkan dulu saya. Ya. Silakan. Yesus diperhadapkan di Mahkamah Agama. Di ayat yang ke-63, dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olok dia yang memukulinya. Ya, jadi yang diperhadapkan di Mahkamah Agama ini siapa? Bukan Yesus. Pengantar tulisan Anda, kitab Anda, Lukas itu ditulis tahun berapa? Lukas ditulis setelah kejadian. Baca dulu dari ayat-ayat dari atas. Lukas Abang baca dari mengatakan. mulai ayat 63. Lukas Ya, abang mengatakan. mulai baca dari ayat 63. Yesus itu. Di situ kan ada judul perikopnya, Bang. Iya, memang Supaya sudah kita dianggap tahu Yesus. alur cerita. Memang sudah dianggap Yesus. Nah. Tidak mungkin dianggap bukan Yesus oleh orang Kristen. Penulisnya pun demikian. Ingat, Lukas mencatat dengan melakukan penelitian. Bukan saksi mata Lukas ini. Dia melakukan penelitian dan tulisannya itu dituliskan di atas tahun 50. Berarti sudah 30 tahun, 20 tahunan lebih. Sudah kejadian baru dia menulis dari hasil penelitian. Jadi orang yang dikira Yesus, ya ditulis Yesus lah di situ. Jadi kita kembali. Nah, jadi kita kembali ke ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Ya, dari Apa yang ayat dikatakan? 67 tadi kan Abang membahas tadi ini ya.
Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Ya. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Jadi Mahkamah Agama ini, Mahkamah Agama ini, dia ingin membuktikan, kalau memang kamu Mesias, bilang kalau kamu Mesias. Oke, seperti kita itu. kaji itu ya. Tetapi Yesus tidak mau menyampaikan. Gini bang, biar tidak kita gagal paham dengan ayat ini, saya akan membacakan dari mulai ayat yang pertama, ya bang ya. Yesus dihadapkan dari nomor 1. Mahkamah Agama. Yesus. Dari nomor 1 Anda mau baca? Dari Lukas 22 ayat 63 sampai kita mentok ke ayat 68. Oke. Boleh, silakan. 69. Jangan, tenang aja. Boleh sampai 69, boleh, nggak apa-apa. Di sini Yesus dihadapkan Mahkamah Agama ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Di ayat yang ke-64, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Lalu di ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Yesus, oknum yang pertama di ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus. Itu ya. Lalu yang ke ayat-ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada di ayat yang ke-63. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama. Jadi pada saat waktu siang, para imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini, mereka semuanya berkumpul untuk menghadapkan dia. Dia itu menunjuk kepada Yesus di ayat yang ke-63. Menunjuk kepada Yesus untuk menghakimi dia. Untuk menghakimi dia, di hadapan Mahkamah Agama. Lalu 67 di ayat yang ke-67, katanya ini menunjuk kepada ayat yang ke-66, Bang. Ayat 67 ini katanya ini menunjuk kepada ayat ke-66. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jadi yang bertanya ini, jikalau engkau Mesias, ini adalah para imam-imam dan para ahli Taurat dan juga orang Yahudi. Lalu Yesus jawab, Bang. Yesus jawab, perhatikan baik-baik, Bang. Perhatikan baik-baik. Katanya, jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Lalu dijawab oleh Yesus, Bang. Sekalipun aku, perhatikan baik-baik, Bang, aku itu huruf A besar itu menunjuk kepada Yesus sendiri, mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak percaya, Lalu di ayat yang ke-68, dan sekalipun aku itu menunjuk kepada Yesus yang hendak dihakimi, bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Lalu di ayat yang ke-69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Lalu di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Perhatikan di ayat yang ke-70, Bang. Perhatikan di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Di situ ada tanda tanya, Bang. Ada tanda tanya, ada tanda kutip. Jadi gini, kalau kita belajar Bible, Bang, Abang harus perhatikan oknum pertama, oknum kedua. Abang harus perhatikan setiap tanda tanya, koma. Itu yang harus diperhatikan, ya Bang. Jadi di ayat yang ke-70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Kata semua ini siapa? Menunjuk kepada oknum yang di ayat ke-66. Menunjuk kepada ayat 66. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu di ayat yang ke-71, lalu kata mereka, untuk apa perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Begitu. Jadi, Bang, di sini jelas, Bang. Jadi di sini, Bang, di sini jelas di ayat yang ketiga. Poin daripada ayat ini adalah di ayat yang ke-70, Bang.
Seperti itu. Nah, ayat ini disampaikan sebelum waktu penyaliban Yesus Kristus. Oke, Seperti boleh. itu, Bang. Boleh saya tanggapi ya? Ibu coba Silakan, Bang, silakan. di data 67. Ketika ditanya, Ya, 67. apakah engkau Mesias? Apa jawab oknum tersebut? Jawabannya jelas kan? Sekalipun aku mengatakannya kepada kalian, kamu tidak akan percaya. Kira-kira oknum ini mau menjawab apa di situ? Aku Mesias. Ya betul, aku Mesias. Apakah orang itu tidak akan percaya kalau dia Mesias? Karena dia mengatakan Mereka tetap- sekali. Mereka tidak akan tetap percaya, Bang. Mereka Terus tidak kenapa akan disalib? tetap, Kenapa disalib kalau mereka tidak percaya kalau itu Yesus? karena Kenapa disalib? nah, sekarang begini. Karena Enggak, begini, Bang. kenapa Ini disalib? rencana. Anda mengatakan, sabar dulu. Anda mengatakan mereka tidak percaya kalau itu Yesus. Kenapa disalib? Kenapa disalib? Karena mereka ini ya dari sejak mulanya, dengarkan Bang, dengarkan baik-baik Bang. Sejak Karena mulanya dari apa? mereka ini sejak mulanya Bang, mereka ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan Yesus. Katanya tidak Yesus percaya kalau itu Yesus. Apakah engkau Mesias? Nah, Apakah sekarang orang- begini, saya tanya kepada Abang. Sekarang kenapa tanya begini, saya saya? tanya kepada Abang. Kan Menurut Abang sendiri, ya enggak gini Bang, karena Abang kan sudah belajar firman. Yes, Abang sudah makanya saya belajar bertanya. kebenaran. Tapi kenapa Anda balik Ah, nanya? Saya sudah tahu jawaban ini. Saya tidak Imam-imam kepala di situ percaya nggak kalau itu Yesus? Makanya ada jawaban, sekalipun aku mengatakannya, namun Tidak kamu akan percaya. Nah, apa Iya, kemungkinannya? karena dari- Apa kemungkinannya? karena dari- Sabar. Tenang. Apa kemungkinan yang dia ingin katakan? Saya bukan Yesus atau saya Yesus? Ingat Kalau saya dulu, Bang. Ingat dulu, Bang. Kita Tunggu. ingat, kita lihat. Kalau Lihat, tunggu dulu, dia Bang. mengatakan, Tunggu dulu. kalau dia mengatakan Alasan saya Yesus, alasan saya- kenapa saya Yesus Mesias. dihadapkan kepada mahkamah Dengar. agama. Tunggu dulu. Dengar karena dulu, Bang. disangka Dengar dulu, Yesus, Bang. karena itu disangka Yesus. Karena dia ditangkap, Siapa karena dia disangka Oh, Yesus. Pak, dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Dalilnya Jadi di mana? mereka nggak Tunjukkan dalilnya. Jadi mereka nggak menyangka Yesus, orang ini yang ditangkap. Ya, tunggu dulu. Sekarang begini, Bang. Dengarkan Apakah baik-baik, mereka Bang. salah tangkap? Mereka tidak salah tangkap. Berarti Tidak mereka salah percaya ini Yesus. Berarti mereka percaya ini Yesus. Mereka percaya itu Yesus. Berarti yang mereka tidak akan percaya ketika orang itu berkata, sesungguhnya aku bukan Yesus. Jedar. Mana di sini Jedar. ayat mana yang mengatakan? Ayat mana yang mengatakan Jedar. sesungguhnya aku bukan Yesus? Ayat mana? Tunjukkan dalilnya. Dia mengatakan Tunjukkan datanya. apa guna nomor Tunjukkan datanya. 67 itu jawabannya, makanya saya sembunyikan data Ya. itu di situ jawabannya. Ketika ditanya, Dengarkan apakah baik-baik. engkau Mesias? Apakah engkau Ya. Mesias? Ketika Yesus mengatakan, ya aku Mesias, kira-kira orang itu percaya enggak? Mereka tetap Ibu- tidak percaya karena Tadi ibu Mesias yang mengatakan beriman percaya. Tadi ibu mengatakan Dengarkan percaya. begini. Sekarang Dengarkan tidak begini. percaya. Mana yang betul? Mana yang betul? Orang-orang yang menangkap Yesus, yang ingin menyalib Yesus, percaya kalau itu Yesus, kalau percaya itu bukan Yesus. Kalau percaya itu, kalau tidak percaya kalau itu Yesus, Di sini, tidak mungkin mereka menyalibnya. dengarkan Tidak baik-baik. mungkin. Dengarkan baik-baik. Berarti, saudara, sabar. Yang dia tanya, 5 detik, dengarkan, 5 Bang detik, Ran. 5 detik, Dengarkan, 5 detik. dengarkan. Kalau mereka Oke, tidak silakan, saya percaya, kasih, silakan. kalau mereka tidak percaya itu Yesus, berarti benarlah kami. Ternyata yang disalib itu bukan Yesus. Kalau orang-orang yang ada bertemu dengan Yesus, bahwa itu tidak percaya Yesus tapi disalib, dipaksakan, berarti iman Islam betul yang disalib bukanlah Nabi Isa. Tapi kalau dia percaya itu Yesus, lalu kenapa orang itu mengatakan, Nabi Isa memang tidak disalib karena Nabi Isa itu bukan apalagi gunanya? sesembahan orang Kristen. Apa Bukan sesembahan kita lagi? percaya. Sabar Bu. Sabar. Teman-teman, Apa lagi teman-teman. gunanya? Santai. Oke, silakan. Sabar. Saya Jadi izinkan kalau saudara. mereka- Kita simak dulu narasinya. Silakan. Kalau imam-imam kepala mahkamah agama tidak percaya itu Yesus, berarti mereka menyalib bukan Yesus, karena mereka nggak percaya itu Yesus. Tapi sekiranya orang itu berkata, aku bukan Yesus loh, tetap saja orang itu tidak akan percaya. Nah, makanya Yesus mengatakan,
Apalagi gunanya sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Kalau yang kau tangkap ini, yang kau sidang ini bukan Yesus. Makanya di data 69-nya mengatakan, mulai sekarang Yesusnya itu sebenarnya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan. Jedar. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jedar. Kena kan? Kena ibu. Sekarang saya kembalikan pertanyaan saya. Apakah orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama percaya yang mereka sidang ini Yesus atau tidak percaya? Silakan. Kalau itu Yesus, jawab. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu ya. Di ayat yang ke-67 ya, bagaimana imam-imam ini bertanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami." Berarti Mereka ragu kan? tahu Yesus. Dengarkan dulu. Ragu kan? Ragu. Ya, ragu. Dengarkan dulu. Mereka kenal Yesus, tapi yang dia pertanyakan ini adalah kemesiasannya Yesus. Kemesiasannya Yesus. Oke. Silakan. Dengarkan baik-baik. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias. Di situ ada tanda koma. Ya, katakanlah kepada kami. Jadi bangsa Yahudi ini menantikan yang namanya Mesias. Begitu, sayang. Begitu. Biar kita sama-sama ingat. Berarti mereka percaya kalau ini Mesias. Mereka percaya Yesus, tapi dia pertanyakan adalah Mesiasnya. Terus Yesus mengatakan apa? Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Apa yang Yesus ingin katakan yang tidak akan dipercaya oleh mereka? Apa? Ya, mengapa? Karena begini, saudara kekasih. Kok mengapa? Apa yang Yesus ingin katakan? Apa yang Yesus ingin katakan? Nah, silakan. Yang tidak akan dipercayai oleh mereka. Apa itu? Kalau Yesus mengatakan dia Mesias, bangsa ini tetap tidak percaya karena menurut mereka Mesias yang dinantikan itu, ya, kenapa disalib? Kenapa disalib? Kalau dia bukan Mesias, kenapa disalib? Karena begini konsep, ya saya tidak menentang kebenaran, Kenapa disalib kalau begitu? Kalau ternyata mereka nggak percaya. Begini, Mesias menurut orang Yahudi dia adalah orang yang suci. Terus kenapa disalib? Menurut budaya orang Yahudi, Mesias adalah orang yang suci. Nah, Yesus ini adalah yang dinubuatkan dari sejak awal, mulai dari kelahirannya. Ya. Kenapa lari ke sana kemari ya? Kenapa lari ke nubuatan ya? Ingat. Justru Ibu. Yesus lahir ke dalam dunia ini. Siapa yang gemetar? Herodes. Siapa itu Herodes? Iya. Tahu Herodes itu cerita nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kerajaan Roma. Nggak ada penyaliban hubungannya. Sekarang lanjutkan. Orang-orang Yahudi justru karena dia percaya, makanya dia berusaha untuk menyalib Yesus. Coba Anda baca Yohanes 11, 45, 46, 47, 48 yang saya katakan tadi. Banyak orang yang melawat Maria, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga ada di antaranya datang kepada orang Farisi dan berlapor bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat. Lantas mereka melakukan rapat kilat pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Rom akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga coba baca dulu. Ya, di situ judul perikopnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Yes. Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tadi di ayat berapa tadi Abah bilang? Di ayat berapa? Ayat 45, 46, 47. Iya, silakan Anda baca. Nah, saya akan bacakan ya. Teman-teman yang ada di bawah, kita mendengarkan firman Tuhan ini ya. Ya. Di ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Ya, percaya kepadanya. Ya, jadi Yesus ini melakukan satu mujizat, Bang. Ya. Lalu yang ke-46, tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus.
Nah, lalu di ayat yang ke-47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Seperti itu. Jadi para imam-imam ini waktu mendengarkan Yesus melakukan banyak mujizat, ya imam-imam ini mulai ketakutan, Bang. Abang storing HP-nya tuh. Oke. Jadi ya, lalu di ayat yang 48, dengarkan baik-baik ya, Bang. Ya, apabila kita biarkan dia itu menunjuk kepada Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Kristus, Bang, Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya. Itulah alasannya Lalu di Yesus ayat disalib. yang ke-49, ya betul, itulah alasan Yesus disalib. Bukan karena dosa waris. Ya. Bukan Jadi karena dosa dengarkan. waris. dengarkan saudaraku, dengarkan ya. Silakan. Sekarang ya. Jadi di ayat yang ke-50 ya. Tetapi di ayat 49, tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas. Dengarkan baik-baik, ini Kayafas. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu di ayat yang ke-50, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk bangsa kita, bangsa Lalu Israel. di ayat yang ke-51, dengarkan. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu bukan untuk bangsa Indonesia. Ya, untuk bangsa itu. Ya, Yes. kalau orang Indonesia percaya kepada Yesus, ya, ingat, Bang, anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan itu, ya bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Itu bukan untuk doktrin. bangsa Israel. Doktrin. Ya. Lanjut datanya, itu doktrin. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini ya. Abang, Lanjut itu ayat doktrin. datanya. Ya, kita lanjutkan. Lalu di ayat yang ke-52, dan bukan bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Bercerai-berai. Di ayat Bani yang Yakub. ke-53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tuh, Jadi- itu dasarnya. Bukan karena Adam jatuh ke dalam dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan. Itu dasarnya. Silakan. Bang, dengarkan, Bang. Apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes semuanya berkaitan dengan perjanjian lama. Sebelum Kata ada Kristen. perjanjian lama, gak bisa begitu, Bang. Gak bisa Nah, begitu. itu kan kitabnya agama Yahudi. Ingat, ini Yohanes siapa? Ini Yohanes adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes ini adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes siapa? Kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes. Ya. Nah, Yang sekarang nabi itu yang Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Zebedeus. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Iya, kalau itu iya. Saya maksudkan. Iya, tapi kan Anda mengatakan Yohanes penulis. Yohanes penulis tadi yang Anda katakan. Kenapa larinya ke Yohanes Pembaptis? Abang, dengarkan. Kan Yang Yohanes menulis anak Yohanes Zebedeus ini kan tadi. Yohanes sendiri. Yohanes Iya, bukan. sendiri, Bang. Terus apa hubungannya Yohanes Pembaptis Anda bahas? Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu nabi yang Memang. yang menutupi di akhir. Bukan penulis kitab Anda ini yang nabi. Bang, kalau abang berbicara tentang Rasul Paulus, abang tahu sejarah dari kisah Rasul Paulus. Kenapa kemana-mana kita ya? Bahasanya yang tadi itu ya. Udah, sekarang udah. Nanti kita next kembali Iya, lagi iya. di Oke. tema berikutnya. Sekarang kita fokus dulu. Ya, sekarang tadi ya, siapakah yang keluar dari kubur? Jadi Abang boleh lanjutkan narasi Abang. Saya mendengarkan, Bang. Oke. Saya menyimak, Bang. Ya. Nah, Silakan. setelah Anda Oke, membaca Abang. sendiri. Abang tolong siapkan datanya biar saya buka. Jadi kita sama-sama belajar, Bang. Ya, kita sama-sama belajar, ya. Jadi setiap Abang menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, Abang siapkan datanya.
Saya yang menyampaikan Abang. Saya akan menyampaikan dengan kejelasan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, silakan Bang. Teman-teman jangan ini ya, kita izinkan Bang Suma untuk berbicara. Tidak apa-apa teman-teman. Dia bagian daripada saudara kita. Silakan Bang, silakan. Jadi saya mengajak Anda kemudian untuk membaca dan mempelajari Yohanes 11:45 tadi sampai 53 Anda baca. Itu menandakan bahwa mereka sudah tahu Yesus ini siapa. Yesus ini Mesias. Mereka sudah tahu. Berarti pada saat persidangan mereka ragu apakah ini Yesus atau bukan Yesus. Sehingga mereka bertanya. Nah, oknum ini mengatakan, apalagi gunanya aku mengatakan kamu, menjawab kamu. Namun kamu tidak akan percaya meskipun saya mengatakan. Jadi kemungkinan yang akan dia katakan itu adalah, aku ini bukan Yesus loh. Itu kemungkinannya. Nah, kebenaran kemungkinannya di data nomor 69. Ketika orang ini mengatakan, mulai sekarang. Data 69 ayat berapa? Surat apa tadi? Tadi Yohanes yang Lukas 22, 69 yang tadi. Nah, maka kita kembali lagi ke Lukas 22 ya. Ya, kita kembali ke Lukas 22 ayat 69. Yang kemungkinannya bukan Yesus. Terjawab kemungkinan itu benar bahwa dia bukan Yesus setelah dia mengatakan di 69, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang, dalam bahasa Yunani itu adalah nun. Nun itu detik ini. Nah, sementara yang berbicara dikatakan Yesus masih duduk di persidangan, belum disalib, belum keluar dari kubur. Ya, karena hari itu hendak mempersiapkan penyalibannya Bang, sehingga muncullah ayat ini. Mulai sekarang dia sudah duduk di atas. Mulai sekarang. Karena sebentar itu akan terjadi penyaliban. Setelah ini akan terjadi penyaliban. Sekarang bukan nanti. Sekarang. Sekarang ya, juga. Silakan. Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang duduk di sini siapa? Itulah yang dikatakan di dalam data 67. Bahwa dia mengatakan, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya ini aku bukan Yesus. Cuman karena aku sudah diserupakan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, penulis Markus mengatakan apa? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh, sudah lain rupanya. Nah, sekarang begini. Menurut Abang sendiri, yang disalibkan itu siapa? Itu tadi, bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, Bang, kita fokus kepada ayat yang ke-67. Iya. Kita fokus kepada ayat yang ke-67. Penting, Abang, biar Abang tahu alur ceritanya. Ya, Abang jangan main comot-comot satu ayat saja. Oke. Saya tanya kepada saudari saya ini. Ini pertanyaan saya. Mulai dari ayat nomor 67 sampai 71. Ada enggak orang ini mengatakan, iya aku adalah Mesias? Ada dia mengatakan begitu? Ya. Ada? Lihat di ayat yang ke-70 Bang. Ada dia kita mengatakan? Lihat ayat yang Silakan. Dengarkan Bang. Ya. Ingat ya, itu bukan perkataan Yesus. Silakan. Nah, lihat di ayat yang ke-70. Kata kamu mereka sendiri. Semua. Kamu yang mengatakan bukan aku. Ya, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, itu kan kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Ya, jawab apa Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Dan bukan aku. Bukan aku. Akulah itu menunjuk kepada oknum yang pertama, kamu yang yaitu mengatakan. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Aku tidak pernah mengaku. Ada enggak dia mengaku Mesias? Ya, jadi jelas di ayat yang ke-70 ini Bang, di ayat yang ke-70 ini Bang, ya, orang-orang yang ditujukan, dengarkan dulu. Iya, dengarkan tanya, dijawab, jangan khotbah. Ada enggak orang ini mengaku, iya aku Mesias? Kan dia malah mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan. Di sini jawabannya, akulah anak Allah. Yesus di mana dia mengatakan? Di mana?
bahwa akulah itu, bahwa akulah anak Allah, bahwa Kamu akulah yang Allah. Lihat mengatakan. ayatnya. Kamu sebelumnya lihat ayatnya. kalimatnya. Ya. Kalimatnya dong. Kalimatnya dong. Betul, lihat, Kamu kita yang lihat. mengatakan. Di ayatnya. Kamu yang mengatakan bahwa aku adalah. Kamu yang mengatakan, bukan Ya, aku. ingat bang, kamu itu menunjuk kepada oknum kedua. Oknum kedua ini Ya, adalah orang-orang itu. para umat dan mangkap. Iya, orang Iya itu. betul. Kamu Iya, yang mengatakan jadi, bahwa mereka yang aku. kedua ini mengaku anak Allah. Siapa yang mengatakan aku anak? Siapa yang mengatakan aku anak Allah? Siapa yang mengatakan Para aku anak Allah? imam-imam itu. Para imam-imam itu. imam-imam. Itu makanya aku para bilang, imam-imam. bukan. Ya, jedem. Bukan. Loh, imam-imam yang mengatakan. Ya, jadi para imam-imam itu Imam-imam yang mengatakan. Pertanyaan Ah, saya. Jadi Ada enggak? imam-imam itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti dia percaya. Berarti yang tidak akan dia percaya adalah ketika oknum ini mengaku aku bukan anak Allah. Jedar. Ya. Di mana Betul? ada yang mengatakan ada oknum yang tidak mengaku aku adalah anak Allah? dia kan Di sini mengatakan. jelas di ayat yang ke-70. Ya, ingat Bang, dengarkan Bang. Astagfirullahaladzim. Ini Ya, orang pura-pura dengarkan, Bang. apa gitu ya? Saya tidak pura-pura. Saya bertanya, menyampaikan dengarkan kebenaran. pertanyaan saya, Ibu. Saya Pertanyaan menyampaikan saya. kebenaran sesuai dengan Pertanyaan- firman Tuhan. Saudara, pertanyaan saya saudara boleh? mengerti Bible saya kan? Saudara mengerti Pertanyaan Bible saya boleh Berarti boleh saudara dijawab. harus tahu. Pertanyaan Ya, saya boleh silakan. dijawab. Ada nggak oknum itu mengaku bahwa aku adalah Mesias? Ada? Ya, di sini jelas Ada? dikatakan bahwa akulah anak Allah. Siapa yang mengatakan begitu? Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jawab Yesus. ini, coba, Lihat, coba. jawab Yesus. Coba teman-teman, Oke, coba kita silakan. lihat. Coba kita lihat. Ini murtadin ini mencoba untuk menipu. Lihat. Maaf, saya harus mengatakan Anda penipu. Anda sadar Ya, pasti silakan, sebagai orang tidak jadi Makassar. masalah. Sebagai orang Makassar Ya. pasti Anda tahu Sirina Pace. Anda sedang Jangan, mengadakan penipuan di sini. Ya silakan apa yang ingin Anda narasikan tentang saya Yesus terima. berkata, oknum itu berkata menurut Yesus, menurut Lukas, pengarang kitab Anda yang dari tadi Anda mengatakan firman Tuhan. Di mana Tuhan berfirman di Lukas? Tapi nggak apa-apa lah, saya ikuti aja arah-arah Anda. Di situ Yesus sendiri yang mengatakan, oknum itu sendiri mengatakan, kamu yang mengatakan bahwa kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah Mesias. Bukan aku yang mengatakan, kamu. Makanya saya bertanya sama ibu ini, di mana oknum yang disidang ini mengaku aku adalah Mesias? Ya. Ada? Para kaum ini mengatakan, Ada orang-orang enggak? inilah yang mengatakan Yang para saya imam ini. tanya, yang Dengarkan saya baik-baik. pertanyakan, saya pertanyakan, ada nggak yang di sidang ini mengaku akulah Mesias? Ya. Ada atau Yesus ada sudah atau tidak ada? jelaskan. Ya, Yesus sudah jelaskan di ayat yang ke-60 di ayat yang ke-70. Ya. Jawab Yesus. Dengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan kepada saudara, ya, saudara sedang membahas kitab Bible. Ya. Iya. Saudara sudah Apa membahas masalahnya? kitab Bible. Saudara Ya, harus saya kan lihat, pelajari. ya. Yesus Di ayat menjawab. yang ke-70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Engkau itu lihat, engkau itu huruf E-nya saja itu huruf besar. Oke, Menunjuk terus? kepada Yesus. Ya, lalu Oke, dijawab oleh terus? Yesus. Kamu sendiri mengatakan, ya. Jadi Bahwa? Yesus mengakui bahwa orang-orang ini yang bertanya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Di Hai situ pembohong, jelas. penipu, Di dalam penipu, Taurat, kepala talam. saya kasih tahu Anda kamu. menipu, maaf, Tidak Anda begitu, sedang Bos. melakukan Tidak penipuan. begitu, Bos. Anda Ya, sekarang telah begini. melakukan penipuan di sini, disaksikan Penipuan di puluhan mana? ribu manusia. Ya, Bukan Yesus di yang penipuan mengatakan bagaimana? itu. Yesus Di sini melemparkan jelas orang. narasinya jawab Yesus. Jawab Yesus. Saudara Apa harus jawabannya? memperhatikan Apa dari sini. jawabannya? Jawab Yesus. Apa jawabannya? Akulah Apa jawabannya? anak Allah. Aku anak Kamu Allah. sendiri. Jawab Yesus, kamu sendiri. Ya. Kalian. Di mana Kalian. kamu sendiri, kamu yang sedang memutar balikan firman Tuhan. Oke, baik. Saya buka kamera di Kamu sini yang ya. memutar balikan firman Tuhan. Oke, baik. Anda coba menipu Ya. saya di sini, menipu orang. Baik. Saya buka dalilnya. Oh, silakan. Oke. Dalilnya mana? Saya buka. Saya perlihatkan tamat riwayatmu ini sebagai murtadin, Ibu. Kamu juga harus tamat riwayatmu. Kamu harus tahu. Ternyata kau penipu. Kebenaran tidak bisa Ternyata. dipegang. Kamu Enggak yang usah, penipu. enggak usah ngamuk. Saya permalukan kau malah.
Ini saya hari permalukan. Kenapa Saya kau tidak bahas permalukan kita? kamu. Kenapa harus Bible saya yang kau bahas? Mulai Kenapa harus Bible nangis. saya yang kau bahas? Mulai nangis. Kenapa Silakan. enggak dari tadi? Kenapa Silakan enggak dari tadi buka. kau Buka nangis? data semua Kenapa baru tentang sekarang kau kebenaran firman nangis? Tuhan. Kita akan menyampaikan. Firman Tuhan. Silakan. Lukas Tuhanmu rupanya. Lukas Tuhanmu. Coba lihat. Ini perkataan Lukas, bukan firman Tuhan nih. Ibu ini, aduh, saya curiga juga Anda ini bukan murtadin loh. Karena kenapa? Bible aja Anda bisa. Coba. Saya tidak perlu saudara mau percaya atau tidak saya Anda murtadin takut, atau tidak, itu karena urusan Anda saudara. takut saya uji Anda murtadin atau bukan. Anda takut uji. Itu urusan saudara, saya tidak mau tahu. Iya, Silakan. orang Kristen kan bisa jadi Paulus, kayak Paulus juga suka nipu-nipu. Nih nomor 70 kan? Nih coba lihat. Nih saya tunjukkan sama saudara nih. Mereka semua berkata, kalau begitu engkau adalah anak Allah. Jadi mereka yang berkata engkau anak Allah, mereka bukan oknum ini. Lalu dikatakan begini. Tunggu dulu, kita menunjuk mereka itu siapa? Imam Mereka itu kepala. siapa? Imam kepala Mahkamah Agama. Apa yang dikatakan imam-imam kepala terhadap Yesus? Dia Apa mengatakan yang kalau dikatakan begitu, imam kepala terhadap Yesus? kalau begitu engkau anak Allah. Oke? Nah, oknum ini mengatakan apa? Lalu lihat dia jawab Yesus apa? Lalu Yesus menjawab katanya, kamu sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Ya. Berarti Yesus mengembalikan perkataan para imam tersebut. Kamu yang mengatakan, sama seperti ketika ada. Anda sudah akui kan? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata di situ? Siapa yang berkata kalau Yesus itu? Ya. Saya ulang. Para imam Siapa yang sendiri berkata? itu mengakui, dia mengatakan anak Allah. Siapa yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah? Siapa yang berkata Mesias anak Allah? Yesus atau mereka? Imam ini, mereka ini menunjuk. Berarti bukan Yesus. Ketika mereka bertanya, kamu kalau begitu kamu ini adalah Mesias anak Allah. Yesus menjawab, kamu sendiri yang mengatakan itu bahwa aku adalah anak Allah. Bukan aku, kamu. Jadi jadi gini ya. Lihat baik-baik kalimat ini, narasi ini baik-baik, lihat kalimat ini baik-baik ya. Di Kan situ dituduh jelas dia. firman Tuhan. Kan dituduh, Yesus dituduh. Kamu ini, kalau begitu kamu ini Mesias. Ya, tapi Yesus kan mengakui bahwa akulah anak Allah. Apa dia? Yesus di mana sendiri mengakui dikatakan? bahwa akulah Di anak mana Allah. di mana dia bahwa mengakui akulah itu? anak Allah. Di mana dia Itu mengakui? bahwa akulah anak Allah. Kamu Lihat di sendiri ayat yang mengatakan. Lihat di Kamu. ayat ke-71. Kamu Lihat yang di ayat yang mengatakan. ke-71. Lihat di Yang ayat yang 71 itu ke-71. bukan Lalu ucapan kata Yesus mereka, itu. Untuk apa? Untuk apa Itu kita bukan. perlu kesaksian lagi? Ya, Berarti kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Oke. Jadi Berarti- mereka tidak perlu lagi kesaksian, bahkan Berarti- mereka mendengar dari mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah anak Masya Allah, barakallah. Berarti mereka semua percaya kalau Yesus Mesias kan? Ya, percaya. Nah, apa maksud dari oknum ini mengatakan andaikan pun sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya. Apa yang tidak mereka percaya di situ? Karena yang mereka nantikan adalah Ya, kan bukan dia seperti yang Yesus. Mau loncat lagi. Nomor Tidak 71. meloncat. Nomor 70. Orang-orang itu sudah percaya kalau dia adalah Mesias. Makanya disalib 71-nya. Apalagi gunanya kita mendengarkan dia? Dia sudah mengatakannya sendiri. Berarti mereka percaya kalau dia itu adalah Mesias. Berarti yang ingin oknum ini katakan sebenarnya namun tidak akan dipercaya adalah bahwa aku bukan Yesus. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Itu jedar. Di ayat yang pertama. Jedar. Jadi itulah yang ingin dia katakan oknum ini, bahwa sekalipun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya aku ini bukan Yesus. Oke, saya kira cukup. Oke, silakan. Nah, sahabat berkalunyuk, itulah dia perdebatan Gurunda Zuma bersama Sang Murtadin. Dan bagaimana pendapat kalian? Sampai berjumpa di video berikutnya.